Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang cut vertex ya. Jadi materi teori graf kali ini kita akan membahas cut vertex dan kontraksi sisi. Baik, saya mulai dengan cut vertex. Suatu titik E dikatakan cut vertex di G, ya suatu titik V di G dikatakan cut vertex jika himpunan sisi E yang merupakan himpunan sisi di G dapat dipartisi menjadi dua subhimpunan tak kosong, yaitu E1 dan E2, sedemikian sehingga graf terinduksi oleh E1 dan graf yang terinduksi oleh E2 hanya memiliki titik V sebagai titik bersama. Nah, selanjutnya, jika G adalah graf yang tidak memuat loop dan tak trivial, maka V adalah suatu cut vertex di G jika dan hanya jika banyaknya komponen dari G min V lebih besar daripada banyaknya komponen dari G. Ya, saya berikan contohnya. Misalnya diberikan suatu graf G seperti ini. Ya. Apakah G memiliki cut vertex? Apakah kita, saya coba menggunakan cara kedua yang tertulis dalam kalimat kedua di definisi tadi ya. Jadi di sini grafnya merupakan graf yang tak trivial dan juga tidak memuat loop. Maka untuk melihat, untuk mencari suatu cut vertex, kita cukup melihat apakah ada suatu titik yang jika titik itu dihapuskan, banyaknya komponen lebih banyak daripada banyaknya komponen ketika titiknya belum dihapus gitu, seperti itu. Nah, apakah Anda bisa menemukan di sini titik yang memenuhi? Bagaimana jika saya hapus titik V1? Penghapusan titik V1 tidak menambah komponen ya. Graf G ini komponennya 1 karena grafnya terhubung. Dan ketika saya hapus V1, graf banyak komponennya tetap 1 gitu ya. Juga V7, V6, V8. Dapat Anda bayangkan ya. Lalu V2 kalau saya hapus juga tidak menambah komponen. V3 pun demikian, V4 dan V5. Jadi tidak ada cut vertex di graf G ini, gitu ya. Graf G tidak memuat cut vertex. Ya. Lalu bagaimana dengan graf ini, ya? Graf G seperti ini, apakah ada suatu titik yang merupakan cut vertex? Apakah ada suatu titik di G yang G min titik tersebut banyak komponennya lebih besar daripada G? Gitu. Ternyata ada ya. Titik apa? Titiknya adalah ya, V4 ya. V4 karena jika kita hapus V4, kita perhatikan bahwa di sini banyaknya komponen dari G-nya adalah 1. Lalu ketika saya hapus V4-nya, maka grafnya akan menjadi seperti ini ya. Saya ulang lagi, ini adalah graf G dan ini adalah G min V4. Ya. Penghapusan titik V4 ini yaitu diperoleh dengan menghapus V4 dan juga sisi-sisi yang terkait dengan V4. Ya, sehingga diperoleh G min V4 adalah graf yang seperti ini. Dapat Anda lihat banyaknya komponen dari graf G min V4 ini adalah 2. Ya. Sedangkan banyaknya komponen dari G adalah 1. Maka di sini banyaknya komponen dari G min V4 lebih besar daripada banyaknya komponen dari G. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa V4 adalah suatu cut vertex dari G. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba berikan contoh bagaimana kita menentukan cut vertex dengan definisi yang pertama tadi. Definisi yang seperti ini ya. Suatu titik V di G dikatakan cut vertex jika E, yaitu himpunan sisi di G, dapat dipartisi menjadi dua subhimpunan tak kosong E1 dan E2, sedemikian sehingga graf yang terinduksi oleh E1 dan graf yang terinduksi oleh E2 hanya memiliki titik V sebagai titik bersama.
Saya berikan contohnya untuk graf yang sama tadi, yang pertama ya. Di sini tadi kita sudah simpulkan dia tidak memuat cut vertex. Nah, jika saya ambil definisi ini gitu ya, artinya apakah himpunan sisi di G ini dapat kita partisi menjadi dua, sehingga partisinya adalah E1 dan E2, lalu graf yang terinduksi oleh E1 dan E2 ini hanya memiliki satu titik bersama. Ternyata tidak bisa. Bagaimanapun kita membuat partisinya E1 dan E2, maka G1 dan GE1 dan GE2 ini akan memiliki titik bersama yang lebih dari satu gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa graf G ini tidak memuat cut vertex. Dan bagaimana dengan graf yang ini? Graf pada contoh 2 kita tadi sudah buktikan bahwa V4 adalah merupakan cut vertex ya dengan cara yang kedua tadi. Dengan menghapus V4 dan kita lihat banyaknya komponen dari G min V4 ini lebih besar daripada banyaknya komponen di G. Dan di sini saya akan coba buktikan dengan definisi yang awal tadi gitu. Oke, di sini saya buat dua partisi di G gitu ya. Saya misalkan partisi pertamanya adalah ini, V1, V7, yang ini, lalu V1, V8, V2, V7, V8, lalu V6, V7, lalu V5, V6, lalu V1, V5, V5, V8, dan V4, V8. V1, V4, maaf, dan V4, V8. Nah, ini adalah E1 ya, saya sudah tandai dengan warna ungu di sini, sisi-sisi pada E1. Dengan demikian, partisi keduanya adalah E2 yang merupakan sisi-sisi dengan warna hijau, gitu ya. Nah, ini adalah partisi keduanya, E2-nya. Nah, lalu kita akan membuat graf yang terinduksi oleh E1, juga graf yang terinduksi oleh E2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video ke-1 atau ke-2 ya tentang teori graf, bahwa graf yang terinduksi oleh E1 itu adalah graf di mana graf tersebut dibentuk dengan himpunan sisinya adalah himpunan sisi di E1 dan himpunan titiknya adalah himpunan titik yang terkait dengan sisi-sisi di E1. Sehingga graf yang graf yang terinduksi oleh E1 ini adalah seperti ini bentuknya ya. Jadi kita ambil semua sisinya dan semua titik yang menempel kepada sisi-sisi di E1 gitu ya. Nah, lalu graf GE2 pun sama, yaitu graf yang dibentuk dengan himpunan sisinya adalah sisi-sisi di E1 dan himpunan titiknya adalah himpunan titik yang terkait dengan sisi-sisi di E1. Jadi seperti ini grafnya. Nah, dapat Anda lihat di sini apakah G1 dan G2 memiliki titik bersama. Dan apakah hanya satu titik bersamanya gitu. Ternyata iya. GE1 dan GE2 hanya punya satu titik bersama yaitu V4. Titik bersama itu adalah titik yang ada di GE1 dan di GE2 ya. Dan di sini titik tersebut adalah V4 saja, hanya satu gitu ya. Sedangkan titik lainnya misalkan V2 dia bukan titik bersama karena hanya ada di GE1 dan tidak ada di hanya ada di GE2 dan tidak ada di GE1. Ya, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa V4 adalah satu-satunya titik bersama dari GE1 dan GE2 yang mengakibatkan dapat kita simpulkan bahwa V4 ini adalah suatu cut vertex di G. Seperti itu. Dapat dipahami ya cara menentukan cut vertex? Mana yang lebih mudah? Ya, Anda boleh menentukannya dengan cara yang mana saja ya. Boleh dengan cara membuat subhimpunan dari E1 ya, membuat partisi dari E1 dan kalian buat seperti ini. Bisa juga dengan langsung mengambil suatu titik yang suatu titik di graf tersebut sehingga penghapusan titiknya mengakibatkan komponennya bertambah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan graf ini gitu ya? Apakah graf ini punya cut vertex? Nah, ternyata dengan cara yang sama seperti tadi kita bisa simpulkan V4 ini adalah suatu cut vertex. Ya.
ada lagi nggak cut vertex di sini? Ternyata ada ya. Apa saja? Apa cut vertexnya? Yaitu apa? Apakah V1? Tidak. V2? Bukan. V3 juga. V8 bukan. V5? V6. Betul. V6 adalah suatu cut vertex juga di G. Ya. Jadi kita juga bisa katakan V6 adalah suatu cut vertex di G. Tentu saja dengan partisi yang tidak sama dengan tadi ya. Gitu. Jadi kalau V6 merupakan cut vertex, maka partisinya adalah partisi pertamanya adalah hanya sisi V6, V7 saja, dan partisi keduanya adalah sisi-sisi lainnya selain V6, V7 gitu. Ya. Sedangkan jika saya simpulkan V4 adalah suatu cut vertex di G, maka partisi sisinya adalah yang pertama adalah sisi yang ini ya, V1, V5, V1, V4, V7, V6, V6, V5, V5, V8, dan V8, V4. Dan partisi keduanya adalah V2, V3, V2, V4, dan V3, V4. Himpunan sisinya ya. Himpunan sisi pada partisi keduanya yaitu himpunan dengan anggota V2, V3, V2, V4, dan V3, V4. Ya, jadi artinya di sini kita bisa membuat partisi yang gimana saja itu bebas gitu ya. Bisa variatif, tidak harus satu gitu ya, kecuali untuk yang tadi mungkin untuk graf di contoh kedua memang hanya satu itu partisi yang bisa kita bentuk gitu ya. Untuk ini untuk contoh kedua hanya partisi yang hanya ini, hanya E1 dan E2 yang seperti ini yang dapat kita bentuk, tetapi untuk graf lainnya, contohnya graf ini kita bisa membuat partisinya ini lebih dari satu gitu ya, dan kita akan dapatkan cut vertexnya juga mungkin lebih dari satu gitu ya. Seperti itu. Nah, dapat dipahami? Oke, satu lagi ya. Sebelum ke materi terakhir, ini ada suatu teorema yang terkait dengan cut vertex ya, dan akibatnya juga. Teorema 2.7 ya. Ini saya buat nama teoremanya ya. Urutan teoremanya berdasarkan buku yang kita gunakan, saya sudah sampaikan di video sebelumnya ya. Nah, suatu titik V pada suatu pohon G merupakan suatu cut vertex jika dan hanya jika derajat dari V lebih daripada 1. Ya, jadi di sini jika dan hanya jika artinya berlaku biimplikasi ya. Jadi jika suatu titik V pada suatu pohon G merupakan suatu cut vertex, maka derajat dari V ini lebih daripada 1. Dan sebaliknya, jika derajat dari suatu titik V lebih dari 1, maka V ini adalah suatu cut vertex pada suatu pohon G. Gitu. Nah, akibat dari teorema ini adalah setiap graf terhubung yang tak trivial dan tidak memuat loop akan memiliki sedikitnya dua titik yang bukan cut vertex. Gitu. Contohnya tadi ya, ada banyak titik yang bukan cut vertex. Dan apapun grafnya, kalau dia terhubung dan tak trivial dan tidak punya loop, maka paling tidak ada dua titik yang bukan cut vertex. Dan ini materi terakhir yaitu kontraksi sisi ya. Suatu sisi E di G dikatakan dikontraksi jika E dihapus dan titik-titik ujung dari E melebur menjadi satu. Ya, sekali lagi, suatu sisi E di G dikatakan dikontraksi jika dia dihapus dan titik-titik ujungnya melebur menjadi satu. Kemudian graf yang dihasilkan ini dinotasikan dengan G titik E. Ya, ini adalah graf hasil kontraksi sisi E di graf G. Begini contohnya, kalau misalnya saya punya graf G seperti ini, lalu saya akan melakukan kontraksi pada sisi E5 seperti ini ya. Maka berdasarkan definisi tadi, saya coba tuliskan lagi definisinya di sini ya. Suatu sisi E di G dikatakan dikontraksi jika sisi E ini dihapus dan titik-titik ujung dari E ini melebur menjadi satu. Sorry, ada suara kendaraan motor. Semoga masih dapat didengarkan suara saya ya dengan jelas. Nah, jadi di sini E5 kita mau melakukan kontraksi dari E5 ya. Dengan demikian, langkah pertamanya adalah E5 ini kita hapus seperti ini. Lalu titik ujungnya melebur menjadi satu. Nah, titik ujung dari E5 ini adalah V1 dan V4 ya. Sehingga V1, V4 ini setelah E5-nya dihapus ya, V1 dan V4 ini melebur menjadi satu. Nah,
kurang lebih seperti ini, dia melebur menjadi satu di tengah, dan kita tulis nama titiknya adalah titik V1, V4. Ya, yang merupakan titik hasil peleburan V1 dan V4 gitu. Lalu bagaimana dengan sisi lainnya gitu? Nah, ketika V1 dan V4 ini melebur menjadi satu, maka satunya mengikuti ya, sisi-sisi yang terkait dengan V1 dan V4 ini mengikuti. E1 ini adalah sisi yang terkait, kita lihat lagi di sini. Nah, E1 ini adalah sisi yang menghubungkan V1 dengan V2, dan ketika V1 dan V2 V1-nya melebur di sini, maka E1 ini menghubungkan titik ini dengan V2 gitu kan. Maka nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Begitu juga dengan V4 gitu ya. E4. E4 ini adalah titik, saya balik lagi ke graf ini. E4 ini adalah sisi yang menghubungkan V2 dengan V4, dan karena V4-nya udah melebur dengan V1 ya sama saja. E4 ini juga menghubungkan V2 dengan titik yang merupakan hasil peleburan tadi gitu. Jadi E4-nya ini seperti ini. Dengan cara yang sama, E2-nya pun juga akan nyambung ke sini, dan E3-nya juga menghubungkan V3 dengan V4, yang mana V4-nya sudah melebur di sini gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah graf yang dimaksud, graf G titik E5. Graf yang dibentuk dengan hasil kontraksi sisi E5 di graf G. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, bagaimana dengan penghapusan sisi yang lain? Tentu bentuknya juga akan berbeda ya. Jadi Anda dapat coba ya dengan melakukan kontraksi pada sisi lainnya, silahkan dicoba. Oke, semoga dapat dipahami ya. Ini adalah materi kita untuk hari ini, cukup sampai sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.